berbicara tentang kuda tuli, ini Eyang Jati kan juga termasuk pelaku sejarah. Sebetulnya apa yang terjadi ya dengan peristiwa kuda tuli itu? Wah, ini romantis sekali Mas. Istilahnya romantis bagi saya. Okay. Jadi saya baru itu sudah 2 kali diselamatkan dari kematian ya. Siapa yang menyelamatkan? Ternyata Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Oleh karena itu sampai sekarang saya itu sangat percaya sekali ya. Gini ceritanya. Pada waktu itu untuk mengadakan kritik terhadap Orde Baru, setiap jam 4 sore itu saya adakan pidato secara terbuka. Siapa saja boleh ngisi, tapi pidatonya harus memuat tentang sistem kenegaraan negara Pancasila. Ya, karena lokasinya di mananya? Lokasinya di Jalan Diponegoro. Jakarta nggih? Nah, di Jakarta, Jalan Diponegoro di Jakarta. Nah, itu waduh, tiap sore itu ruame tiap sore. Suatu saat itu ada seorang wanita mahasiswa UI namanya Mbak Maharani Suhita. Waktu itu masih umur 27 tahun. Cantik, anaknya cantik. Dengan bapaknya namanya Pak Gatot Puger dari Ciledug sana. Terus Mbak Rani itu mendekati saya. Selamat sore Pak, selamat sore Mbak. Mbak siapa? Saya Maharani Suhita. Kaget saya, namanya kok persis Ratu Mojopahit gitu batin saya. Terus ini bapak saya kenalkan Pak Gatot Puger, kenalan dengan saya Gatot Puger ya. Terus Pak, saya diutus ibu nganter Pak Jati naik ke Gunung Lawu gitu. Kaget saya. Mbak Rani itu belum kenal dengan ibu saya di Blitar, beliau di Jakarta dan belum pernah ketemu dan tidak kenal gitu. Akhirnya ya karena dengan Pak Gatot Puger dengan saya, lalu saya naik ke Gunung Lawu. Dan ternyata betul, kalau di Gunung Lawu itu memang panggilan leluhur, di sana itu diterima burung yang namanya burung jalak. Jadi saya masuk lewat Cemoro Sewu itu udah jemput burung jalak itu. Kalau saya tertinggal burung jalak ya nunggu gitu sampai akhirnya ke puncak. Nah, setelah di puncak di sana itu kan sebelumnya sudah ada orang-orang yang kemah di sana. Ketemu saya itu, ini komandannya kok malah sembunyi di sini. Saya dianggap sembunyi di situ tuh. Sembunyi apa Mas? Tadi malam itu di Jalan Diponegoro Pak, diserang ratusan yang mati itu Pak. Ratusan yang mati. Itu kan Bapak yang adain. Ya memang saya, tapi demi Allah saya tidak tahu. Saya baru kemarin itu Mbak ini sama bapaknya ngajak saya naik ke Gunung Lawu. Saya baru kali ini naik ke Gunung Lawu gitu. Nah terus setelah beberapa saat saya turun tanya dengan Mbak Rani. Nah itulah ternyata yang menyelamatkan saya itu adalah Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Termasuk yang mengasih tahu untuk meruntuhkan Orde Baru itu bagaimana caranya itu. Beliau yang ngasih tahu. Nah, pada waktu itu kan kita melawan dengan militer gak mungkin. Sana panglimanya militer melawan dengan duitnya siapa? Melawan dengan partai semua sudah dipegang oleh beliau kok ketua umumnya. Ternyata apa? Disuruh mengambil air dari Laut Selatan dan Laut Utara. Laut Selatan saya ambil dari Pelabuhan Ratu, Laut Utara dari Manokwari sana di Irian Jaya. Oh Manokwari. Iya, ya saya dengan Mbak Rani ke sana kemari. Ya cari duit dewe ndak minta ke mana-mana. Sampai saya waktu itu, menjual apa aneh Mas sing iso tak dol untuk supaya air laut itu nanti disiram-siram ini istana gitu. Oh, gitu. Anehnya masuk istana negara itu kan ketat banget Mas. Gak ada orang tahu. Begitu mau keluar lewat belakang itu baru yang jaga itu gitu. Terus deket saya, Pak, dalaman gak kelihatan di mana. Oh, saya banyak di luar negeri deh, saya bilang begitu. Tapi gak tahu saya kelihatan sebagai siapa, gak tahu gitu. Nah, setelah itu baru ada gerakan massa itu. Gerakan massa besar-besaran itu. Jadi gerakan massa itu kira-kira karena pengaruh spiritual dari air tadi. Kelihatannya seperti itu kelihatannya. Tapi hadirnya Satu Beringin itu
bos-bos yang menguasai sektor-sektor penting itu kan mulai panik nih. Mulai panik, dan pasti nanti dengan didekati oleh Satrio Piningit nanti itu pasti mereka akan menerima. Bayangan saya pasti akan menerima. Akan menerima nggih. Ya, karena bagaimanapun manusia itu sik mikir rogo mbek nyawa timbangane bondo. Sana gitu. Menerima mungkin untuk apa diambil alih oleh negara atau gimana mungkin kira-kira. Karena itu Ya, kan sektor penting. istilahnya nanti tidak diambil alih. Yang diambil alih adalah hal-hal tertentu yang secara yuridis, perdata atau pidana impossible. Jadi tidak mungkin gitu ya. Jadi mungkin diambil alih. Tapi kalau masih normatif bahwa wong iki sugih biyen piye, ternyata memang dia punya usaha ini, dan usahanya menurut pengamatan dari negara semua berjalan baik-baik, bayarnya pajak baik, malah menampung tenaga kerja yang lumayan gitu. Itu kan teknis akan mempengaruhi orang. Tapi kalau bisa ini jangan sampai lah. Nah, dengan kesempatan peringatan 76 kemerdekaan ini, mudah-mudahan mengembalikan semangat kita. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Merdeka. Terima kasih, Hayang.